Nah, ini suasana di Jalan Pasar Ikan, teman-teman. Museum Bahari dan sodetan Museum Bahari. Jalur pedestrian juga sudah oke, sehingga lebih nyaman untuk dilewati ya. Namun sayangnya perawatan dari ruang terbuka hijaunya masih minim, teman-teman. Rumputnya masih tinggi ya. Sampahnya juga masih banyak bertebaran dan tidak dievakuasi dengan baik oleh petugas. Semoga ke depan dengan kepemimpinan baru di Jakarta menjadi lebih baik lagi, yang sepertinya di 2 tahun terakhir pasca Pak Anies Baswedan agak merosot ya kinerja dari kebersihan di Jakarta. Detailnya agak berantakan kalau sudah perhatikan ya. Nah, ini yang sudah terbentuk juga ruang terbuka hijaunya minim perawatan, banyak gulmanya, sehingga pohon yang sudah ditanam kalah ya dengan gulma. Aduh, sayang sekali ya teman-teman. Apa yang sudah dibangun dengan anggaran yang besar tidak terpelihara, terawat dengan baik. Mungkin karena minim anggaran juga, atau minim sumber daya manusia untuk yang merawatnya ya teman-teman. Padahal kalau kita ketahui setiap tahun Pemprov DKI mengeluarkan atau APBD-nya sekitar 81 triliun. Namun di 2 tahun terakhir pasca Pak Anies Baswedan pernah tugas di Jakarta, tidak banyak perubahan ya teman-teman. Dengan anggaran yang sama, tapi perubahannya justru banyak di era kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Banyak hal-hal yang direvitalisasi, kemudian median jalan, taman-taman menjadi cantik di era itu. Namun sayangnya seperti sekarang saya lihat Truk.fm, ini rumputnya tinggi banget. Padahal sudah dibangun dengan susah payah ya teman-teman. Nah, ini seperti dilihat ya, rumputnya tinggi, agak cenderung kurang terawat apa yang dibangun di era Pak Anies Baswedan. Revitalisasi kawasan Pasar Ikan Museum Bahari dan sodetan Museum Bahari kurang terawat, walaupun prihatin ya teman-teman. Ini pemandangan ke arah Kampung Akuarium ya. Jadi ada 5 blok teman-teman ya, sudah berhasil dibangun A, B, C, D, E teman-teman ya. Jadi ada 2 fase waktu itu, dan sepertinya tuntas tidak tuntas kalau saya lihat ya teman-teman. Masih ada seng project yang terpasang di sekitar pembangunan fase 2, yang diharapkan sebenarnya wajahnya menjadi lebih baik ya. Mudah-mudahan nanti Truk.fm mengharapkan Pak Anies Baswedan terpilih kembali di DKI Jakarta, sehingga kawasan ini menjadi lebih cantik lagi teman-teman. Tidak terbengkalai seperti saat ini yang agak-agak berantakan, terutama di perawatan ruang terbuka hijaunya teman-teman ya. Nah, ini penampakan Museum Bahari dan sodetan Museum Bahari. Rumputnya agak tinggi ya teman-teman, sayang sekali ya. Ini juga pasar heksagon yang dibangun di era Pak Anies, juga sepertinya belum ada tanda-tanda beroperasi dengan baik ya teman-teman. Sayang sekali ya, sudah dibangun tapi tidak berkelanjutan upaya membangun kota Jakarta secara komprehensif ya. Ini juga penyelesaian dari Kampung Akuarium juga pasca Pak Anies Baswedan purna tugas sepertinya tidak tuntas ya. Masih ada properti milik kontraktor yang terpasang, salah satunya juga seng project ya teman-teman. Ini juga ke arah RTB, RTH, ruang terbuka hijaunya, rumputnya agak tinggi, tanaman hiasnya juga berlomba dengan gulma, dengan tanaman liar ya teman-teman. Semoga Jakarta di era 2024 nanti Pak Anies Baswedan terpilih kembali dan melanjutkan apa yang sudah dirintisnya, fondasi-fondasi terbaik untuk kota global di 5 tahun Pak Anies Baswedan memimpin, untuk menjadi lebih baik lagi, yang agak cenderung terbengkalai di era Bapak PJ Gubernur. Ini penampakan ruang terbuka hijau, revitalisasi sekitar sodetan Museum Bahari teman-teman. Sayang sekali ya, gulmanya tinggi banget, cenderung tidak terawat, mungkin tidak ada personel yang merawat di area ini teman-teman. Nah, ini cukup luas sebenarnya hasil revitalisasinya ke arah sebelah kiri teman-teman. Namun ini gulmanya luar biasa, tanamannya ditutupi oleh gulma.
Ini Ruda TP mengkritisi dan mengharapkan Pemprov DKI tidak bias kepemimpinan ya. Apa yang dibangun sebenarnya harusnya dirawat dan dilanjutkan tanpa memandang sekarang siapa pemimpinnya, teman-teman. Namun apa yang terlihat RTB dan RTH di sekitar Sodetan Museum Bahari jadi sangat-sangat berantakan. Rumputnya terlihat tinggi, tidak ada upaya untuk merawat dengan baik ya teman-teman. Padahal ini adalah diciptakan untuk mendukung perubahan wajah Jakarta ya teman-teman. Salah satunya adalah kawasan kumuh yang berada di sekitar Kampung Akuarium ya. Ini penampakan terkininya teman-teman. Sangat disayangkan ya teman-teman. Apa yang dibangun, direvitalisasi tidak dilanjutkan atau dirawat dengan baik. Pohon-pohon yang ditanam juga hanya beberapa yang tumbuh dengan baik. Salah satunya adalah ini pohon tabebuya ya teman-teman. Nah, fasilitasnya, wah sampah tidak dievakuasi teman-teman. Bahkan mungkin tidak ada petugas yang incas di area sini ya teman-teman. Di pagar juga railing, cukup banyak tanaman merambat liar ya. Nah ini teman-teman, pemandangan ke Kampung Akuarium. Ada A, B, C, D, E 5 blok ya teman-teman yang berhasil dibangun, namun sepertinya belum 100% menunjukkan bahwa kawasan ini sudah tuntas ya. Masih ada peseng project. Dan Sodetan Museum Baharinya juga seperti ditinggal begitu saja teman-teman pasca revitalisasi. Ini sebenarnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI yang di bawah kepemimpinan Pak PJ Gubernur. Bahkan maaf itu krane juga masih terpasang teman-teman. Apakah ini terkait dengan pembangunan Kampung Akuarium atau mungkin terkait juga dengan Pasar Heksagon. Namun sepertinya ini kaitannya dengan pembangunan Kampung Akuarium ya teman-teman, yang sudah ya selesai dan tidak selesai ya teman-teman. Sayang sekali ya. Butuh kepemimpinan yang kuat untuk memimpin Jakarta dan berkemampuan berintegritas ya teman-teman. Sehingga harus terlihat ya dengan anggaran yang sama. Sebenarnya perubahan Jakarta di era Pak Anies Baswedan cukup banyak berubah. Namun dengan anggaran yang sama justru di 2 tahun terakhir seperti inilah hasilnya. Berantakan ya teman-teman. Maaf, Ruda TP agak mengkritisi yang mungkin bahasanya agak sulit juga ya, memilih diksi yang sesuai untuk terkait dengan kinerja Pak PJ Gubernur di 2 tahun terakhir. Jadi pembangunan Kampung Akuarium pasca penggusuran di era Pak BTP, Basuki Cahayapurnama. Jadi yang fase pertama adalah blok B dan D yang ada di tengah teman-teman ya. Kemudian fase berikutnya di tahun 2022-2023 ini adalah fase kedua pembangunan blok A, C, dan E. Nah A ini paling timur ya, dan E juga paling timur, dan C paling dekat dengan Pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi sebuah upaya pemihakan kepada orang-orang termarginalkan, orang-orang terpinggirkan yang tergusur di era Pak Anies Baswedan cukup masif ya teman-teman. Selain Kampung Akuarium juga ada beberapa kampung yang direvitalisasi. Ada di sekitar Tanah Merah, kawasan yang tadinya menjadi bagian yang tidak jelas peruntukannya teman-teman ya. Tapi sudah diberikan semacam izin mendirikan bangunan kawasan ya teman-teman. Kemudian ada juga kampung dari Duri ya, yang direlokasi dan diberikan tempat kampung susun di sekitar Cakung teman-teman. Penampakan Museum Menara Syah Bandar, bagian dari Museum Bahari di Jalan Pakin. Nah, ke sebelah kiri adalah ke Pelabuhan Sunda Kelapa, dan ke arah kanan merupakan ke arah Kota Tua. Museum Bahari, pintu air utara Menara Syah Bandar. Nah ini teman-teman area yang direvitalisasi pada saat pembangunan Sodetan Museum Bahari ya teman-teman. Ini pemandangan ke arah pintu air Pelabuhan Sunda Kelapa.
Ini akses ke Pelabuhan Sunda Kelapanya teman-teman. Dan ini adalah sodetan Museum Bahari dari sisi pemandangannya dari arah sisi timur ya teman-teman. Ini ada pelajar kecil yang dibangun di era Pak Anies Baswedan tahun 2022 ya. Cukup baik penampakannya, namun tentu saja kebersihannya yang perlu dijaga dengan baik. Sayangnya masih banyak sampah teman-teman. Ini yang kalau Roda TPM melihat ada penurunan kualitas kebersihan di DKI Jakarta pada era PJ Gubernur ini teman-teman ya. Sayang sekali ya, Roda TPM susah juga ya memilih diksi untuk menilai Jakarta di era Pak PJ ini. Faktanya banyak sampah sekali teman-teman yang bertebaran baik di badan jalan, di badan sungai maupun di sekitar bantaran. Nah ini penampakan aplikasi dari penerapan naturalisasi teman-teman. Jadi tidak harus semuanya menggunakan beton teman-teman ya. Tapi ada bagian yang bisa dipakai untuk upaya menaturalkan keadaan kali, salah satunya yaitu bronjong, dan termasuk juga area yang bersentuhan dengan badan kalinya yaitu berupa semacam semacam teras tanah ya, namun di bawahnya tentu saja didukung dengan bronjong ini agar tidak ada abrasi. Jadi tidak seluruhnya harus dibangun dengan beton ya teman-teman, sehingga nampak ada upaya natural ya, keadaan alam yang menunjang antara transisi kali dengan daratannya. Jadi tidak dibatasi dengan seluruhnya menggunakan beton ya. Nah ini yang harus ditingkatkan tentu saja adalah perawatan dan upaya menjaga kebersihan ya. Yang saya lihat agak melambat, agak bahasanya untuk menilai keadaan Jakarta di 2 tahun terakhir agak ya kendor ya kalau upaya menjaga kebersihan. Dan kalau dulu kalau Roda TPM amati cukup banyak ya petugas PPSU, kemudian petugas UPK Badan Kali yang menjaga kebersihan kali, dan juga Dinas Kehutanan yang menjaga atau merawat taman-taman di DKI. Sekarang agak-agak jarang terlihat ya teman-teman. Ya hasilnya seperti ini. Jadi banyak sampah yang tidak ter-maintain dengan baik. Apalagi terevakuasi ya teman-teman. Ini sudah cukup lama kalau Roda TPM amati ya.